sore hari ini Tuhan kami ada berkumpul dengan fasilitas yang ada ini, biar setiap kami Tuhan boleh sama-sama saling berbagi. Ini bukan berarti kami lebih hebat, lebih bisa, tapi biar kami boleh saling sharing satu sama lain untuk saling berbagi dan untuk saling membangun. Bapak, terima kasih buat saat ini. Tuhan ajari kami jauh lebih banyak dari apa yang kami dengar maupun apa yang kami doakan saat ini. Terima kasih Tuhan. Dalam nama Yesus. Amin. Amin. Oke, halo semua ya. Selamat bergabung. Ya, bagi saudara yang baru bergabung. Hari ini kita akan bahas satu topik ya. Topik kita adalah hari ini yang muda yang produktif. Kenapa sih saya pilih topik ini? Ya karena saya ingin setiap anak-anak muda itu, kita semua di masa muda kita tuh kita bisa menghasilkan sesuatu. Sebab usia boleh bertambah, tapi waktu ini selama yang kita buat ini akan jadi satu histori, saudara. Ya, jadi selagi kita masih muda, kita harus bisa meluangkan, bisa berkarya, bisa bisa produktif gitu loh. Ya, nah ini ada Arel ya, anak muda ya. Nanti Arel bisa cerita Arel usia berapa, terus saat ini ngapain, bisa kita sama-sama nanti belajar ya dari kehidupan Arel, nanti kesaksian. Mungkin ada saudara juga, teman-teman semua yang punya kesaksian bisa sharing juga di komen. Aku juga punya kesaksian tuh, apa, bisa sharing ya. Atau enggak, aduh aku pengen seperti Arel. Atau enggak, kalian punya berpikir, oh iya ya, aku juga harus punya target mulai hari ini seperti apa. Ya, jadi saudara bisa komen juga kalau ada masukan, misalnya suaranya kurang baik atau apa, tolong di komen supaya kami juga bisa lebih baik ya untuk selanjutnya. Oke ya. Oke, sekarang mungkin lebih baiknya kita kenalan dulu ya. Nah, ini sebetulnya kali kedua kita buat IG Live di Youth James ini. Ya kali dua. Yang pertama, aduh sayangnya ke delete. Aduh, saya minta maaf. Ya nggak apa-apa ya. Ya tapi kali ini, ya ini setelah ini soalnya bisa direkam dan nanti masuk IGTV. Kalau udah masuk IGTV kan jadi kan bisa ditonton ulang. Ya, kalau nggak masuk, nggak bisa ditonton ulang. Oke, hari ini ada Arel ya. Selamat bagi kalian yang baru bergabung. Ada Gabriel apa, ada Laura, ada Gilbert, ada Noverando, ada Kevin, ya ada Aep, ada siapa lagi nih? Oh, ada Arel. Oke ya, sampai selamat berjumpa kita di media ini. Kita akan dengarkan ya. Kita coba dengar dulu Arel ini backgroundnya seperti apa, cerita Arel, bisa cerita sekarang usia berapa, terus apa yang sedang dikerjakan sekarang. Oke Arel, silakan, ayo. Jadi, namaku Natasha Farkaral Purnomo, biasa dipanggil Arel. Sekarang umurku 20 tahun. Nah, jadi backgroundku itu sebenarnya kalau misalkan buat ini kan temanya yang muda yang produktif Produktif, ya. ya. Nah, mungkin sejujurnya kalau ditarik ke belakang itu memang mungkin sekarang aku produktif walaupun WFA aku masih kerja, aku masih kuliah online gitu, masih kadang ngurusin sedikit-sedikit pelayanan sekolah minggu, tapi sebenarnya itu kalau ditarik ke belakang ada kejadian-kejadian di mana yang buat aku tuh bisa sampai di sini gitu. Hmm. Nah, salah satunya itu adalah background keluargaku. Jadi emang maksudnya aku tuh juga nggak ada maksudnya malu atau gimana buat kayak ngomong bahwa emang keluargaku itu mamaku itu single parent. Jadi waktu aku TK, jadi udah lama sih 13 tahun yang lalu atau lebih ya, lebih mungkin. Itu Hmm. papaku itu kan pergi, pokoknya intinya Hmm. ninggalin tanpa tanggung jawab. Sedangkan aku itu punya cici satu, punya oos satu. Nah, otomatis mamaku itu punya tanggung jawab yang besar buat tiga anaknya. Nah, dari situ, dari itu proses pertamaku yang masih membuat aku tuh bisa sampai di sini gitu. Aku cuma Hmm. bayangin kalau mungkin papaku nggak pergi, itu mungkin aku hidupnya enak, nggak mungkin susah-susah harus kerja, nggak Hmm. harus mikirin masa depan. Mungkin maksudnya papaku arsitek, papaku punya uang, berarti ya udahlah aku bisa kayak happy happy kuliah habis itu ya maksudnya tuh nggak tanggung jawabnya nggak sebesar sekarang. Nah, tapi karena keadaannya itu berbeda dan tanda kutip kayak nuntut aku juga buat harus
jadi pribadi yang dewasa, jadi otomatis Hmm. aku juga tanggung jawabnya tambah besar. Nah dari situlah aku mulai ceritanya kayak punya tanggung jawabnya, punya bebannya itu lebih besar daripada mungkin anak-anak lain yang punya dikasih Tuhan tuh keluarga yang lebih baik kayak gitu. Hmm. Nah untuk kalau misalkan masalah untuk sekolah atau untuk masalah kalau untuk masalah sekolah itu aku juga bersyukur karena aku dikasih Tuhan, walaupun memang mungkin aku cuma sama mamaku, tapi aku dikasih Tuhan itu mama yang luar biasa. Mamaku itu adalah orang yang lebih mentingin pendidikan. Jadi kalau aku juga bersyukur karena aku bisa sekolah SD, sekolah SMP juga di Dominico, SMA Hmm. di Loyola, di OO aku juga sekolahnya itu ceritanya juga yang random, bisa diomongin yang favorit gitu. Nah dari situ juga bentuk kita karena mau di gimana ini penting. Kalau mamaku bilang emang sekolah tuh penting, bukan masalah ilmu ya, tapi lebih ke kayak Sorry Arel. budayanya. Ini ada masukan dari Michael, suaranya Arel kurang jelas nih. Ya, bisa mungkin lebih Hmm, dekat lagi mungkin. Oh, pakai mic. tes. Oke. Iya, Jelas aku nggak pakai kira-kira? earphone. Tolong di komen lagi. Kurang jelas ya? Jelas Kurang ya? keras suaranya Arel, kurang keras. Oke, oke. Oh, oke Oke. oke. Nah, Nah, jadi karena latar belakang ya kembali ya. Jadi karena latar belakang itu, tapi aku bersyukur punya mama yang luar biasa. Jadi aku bisa sekolah di tempat-tempat yang menurutku sangat luar biasa kayak gitu. hmm, Kayak kuliah pun itu sebenarnya itu sudah berkat Tuhan yang luar biasa, karena sejujurnya waktu aku kuliah itu mamaku nggak punya uang, nggak punya eh, uang yang cukup buat masukin aku kuliah gitu loh, karena mamaku hmm, memang nggak ada tabungan. Bahkan hmm, sampai di akhir mau bayar uang gedung pun tuh kayak nggak ada uangnya pun, cuma kayak aku dari awal, tapi setelah lulus SMA aku cuma cuma mikir bahwa kayak eh, Tuhan itu mesti tuh punya rencana gitu loh. Kayak aku SMA pun itu aku dapat beasiswa. Nah beasiswa dari namanya KEKL, jadi kayak dari apa sih, alumni Loyola kayak gitu. Nah oh, dari situ itu sudah jadi berkat yang luar biasa. Terus aku bisa kuliah di SMA juga, itu aku jadi banyak berkat yang nggak di luar pikiranku tuh bisa terjadi. Aku SMP tuh sebenarnya aku sudah punya pemikiran buat aku pengen punya uang, aku pengen nggak nyusahin mamaku, aku pengen bisa uang jajan sendiri. hmm, Aku masih nggak kepikiran mau ngapain, soalnya kayak ya mungkin ngeliat cici oohku ngelesi semua, tapi kayak aku tuh merasa aku nggak sepintar itu buat jadi guru les gitu. hmm. Tapi nggak tahu kenapa Nggak pinter kok aku dapat sempat. beasiswa. Ayo. Nah, Ya, teman-teman, saya kasih tahu ya sedikit bocoran. Ini Aral ini orang yang rendah hati soalnya. Aral ini adalah penerima Besuan Jarum. Ya, jadi itu dari seluruh Indonesia itu dikumpulkan hanya beberapa orang aja, dan Aral salah satunya yang penerima Besuan Jarum loh. Mungkin Aral nanti sedikit cerita ya. Ini Aral soalnya rendah hati, saudara. Ya. Oke, nanti nggak apa-apa. Aral sedikit cerita ya, nggak apa-apa biar jadi berkat semua buat setiap kita ya. Oke, lanjut lanjut Aral. iya. Terus ya sampai akhirnya disitulah. Terus akhirnya aku nggak tahu kenapa bisa tiba-tiba mamaku itu memang guru les, ngelesin anak SD. Tapi terus akhirnya SMP, tapi kalau SMP kelas 2 ke atas tuh kayak mamaku sudah nggak bisa, udah nggak sanggup megang gitu loh. Terus Hmm. akhirnya ada teman gereja mamaku itu pokoknya, Rol tolong pelesin deh gitu. Terus habis itu Hmm. ya udah aku nyoba sampai akhirnya tuh di SMA itu aku ngelesin. Sejujurnya aku juga kayak kadang mesti ada di suatu titik kayak capek gitu ya. Itu aku ngelesin itu aku sampai masih tahun lalu kayak aku masih ngelesin. Itu masih dari Hmm. SMA sampai aku kuliah. Oh, Nah, sampai itu sampai kuliah masih ngelesin orang yang sama. iya, Wah, iya. awet. eh Oke, oke. enggak, Hah? setengah perjalanan kayak Oh. berarti, tapi cukup lama sih, yang terakhir tuh bisa sampai 2 atau 3 tahun gitu. Nah Wow. terus habis itu Oke. terus ya dari situ akhirnya kayak ya maksudnya kayak jangan ngira kalau semua orang tuh kayak ngira wah ini orang religius, terus habis itu semua diserahin ke Tuhan. Enggak juga sih, aku Hmm. juga ada satu titik, enggak satu titik, bahkan beberapa titik aku tuh di dalam kamar gitu. Mungkin aku nggak cerita ke mamaku sih, karena aku pastinya karena aku ngerti beban mamaku tuh juga berat gitu. Hmm. Jadi
aku nggak mau nyusahin mamaku. Kalau aku berat banget aku ingin cerita ke mamaku, tapi kalau misalkan aku bisa aku pendem tuh, aku palingan kayak di dalam kamar nangis terus kayak sambil maksudnya ada satu titik namanya aku juga ternyata ABG kan ya, jadi kayak nangis terus kayak bilang Tuhan kok keluarga gue kayak gini, kenapa kok aku nggak punya apa-apa, kenapa kayak gitulah. Terus habis itu tapi aku eh, ya cuma di satu titik itu, karena setelah itu kayak Tuhan tuh ngasih berkat lagi gitu loh yang lain Hmm. buat aku. Jadi aku kayak ya ternyata down tapi aku tuh habis kayak bangkit lagi, down mungkin beberapa kali bangkit lagi kayak gitu. Nah sampai akhirnya berkat terbesarnya itu ya tahun-tahun ini bisa kayak Wah. tiba-tiba ya setelah hampir 1,5 tahun aku bisa jadi kayak kerja jadi admin di suatu di suatu pabrik lah ya, Hmm. pabrik gitu. Perusahaan ya. Dan maksudnya tuh perusahaan, terus bosnya tuh juga kayak baik banget, kayak nerima aku. Pertama sebenarnya aku cuma buat ngisi liburan kuliah, habis itu tapi lama-lama Hmm. aku bisa dilanjutin gitu sampai akhirnya ini sudah hampir satu, enggak sih, sudah nyampe 1,5 tahun. Hmm. Terus habis itu juga aku bisa yang itu dapat beasiswa Jarum, itu aku juga sebenarnya antara nyangka nggak nyangka juga, soalnya kan Wah. emang kita tuh nggak pernah tahu kan apa namanya, buat yang beasiswa Jarum itu kan kayak ajang bergengsi gitu kalau buat Hmm. mahasiswa gitu kan. Susah Nah loh, jadi kayak susah masuk situ loh. iya soalnya Hmm. nggak ngerti kriteria pastinya tuh apa gitu, jadi kayak ya udahlah gitu. Ya itu sih sampai ya pokoknya kalau semakin Ya, kesini tuh semakin banyak berkat Tuhan yang aku terima kayak gitu. ya. Jadi gini teman-teman, ini menarik loh, menarik ya. Jadi kisahnya Arel ini, kalau saya lihat soalnya kenapa saya juga pilih Arel untuk sharing buat kita semua ya. Karena saya melihat Arel ini waktunya produktif banget. Makanya kita kasih tema yang muda, yang produktif. Kenapa? Karena dari pagi dia udah kerja, habis kerja dia kuliah, belum lagi dia jadi guru sekolah minggu loh, ya dia harus ngurusin banyak hal, ya kadang-kadang waktu juga apa waktunya tuh untuk istirahat. Bahkan saya sering kali dengar Arel ini juga tidurnya ya kurang, buat tugas kerjaan belum selesai, ya belum lagi dia sebagai penerima beasiswa juga harus ada kriteria. Saya percaya juga ada kriteria yang harus dia capai tentunya, ya yang nggak mudah. Apalagi nah, sekarang aku pengen tanya dulu deh, biar kita semua tahu ya Arel ya. Apa sih yang memotivasi kamu sampai kamu tuh mau sih berjuang sedemikian? Apa sih yang membuat kamu, apakah ada sesuatu yang di pikiranmu, aduh aku nih harus berhasil. Kenapa? Ya karena ini ya. Nah, mungkin kamu bisa sharing. Ya, ada nggak Kalau sesuatu? aku itu kalau misalkan yang pertama itu pasti ngelihat pasti perjuangan mamaku kan. Maksudnya Oh. kayak mamaku aja tuh kayak buat pendidikanku aja tuh, pendidikan anak-anaknya itu sampai segitunya gitu loh. Masa kita Hmm. nggak mikir sih. Terus yang sebenarnya Tuhan itu pasti cuma, tapi kan secara manusia kita pasti ngelihat dari yang ada di depan mata dulu kan. Hmm. Jadi kita ngelihatnya kan mamaku itu, ya setelah itu baru kayak apalagi kan masih kecil gitu kan kalau dulu yang waktu apa, jadi kayak masih nggak paham gitu loh, kayak masalah papaku pergi dan lain-lain itu nggak paham gitu. Tapi baru semakin kesini semakin kayak oh iya ya Tuhan tuh punya rencana. Terus semakin kesini juga aku pengen nunjukin bahwa anak yang aku beberapa kali ngomong sih ini ke beberapa kali kesaksianku bahwa anak broken home itu tuh nggak selalu jadi anak yang nakal gitu loh. Jadi Hmm. kayak aku mau nunjukin bahwa uh, itu tuh sebenarnya semua kayak latar belakang keluargamu mau gimana pun keluargamu Hmm. tuh, masalah yang ada di hidupmu itu tuh ya kamu yang ngejalanin. Jadi Hmm. Betul, tergantung betul. gimana kamu Hmm. mandenginnya. Jadi kayak masalah yang kayak papaku gitu, itu aku juga sejujurnya sekarang sudah kayak ya udahlah ya malah Hmm. kayak malah tanda kutip ya malah jadi suatu kebanggaan bahwa nih loh aku tuh bisa kayak gini tuh, Hmm. kalau mungkin yang lain karena papa yang hebat, papa yang Hmm. kaya gitu, kalau aku karena perjuanganku gitu loh, karena berkat dari Hmm. Tuhanku kayak Hmm. Hmm. gitu. Terus Ya. sama kayak yang pasti itu sih kayak juga yang mikir buat masa depan, ya itu kembali karena mungkin kayak mamahku juga ceritanya kalau anak-anaknya sudah bisa mandiri kan, kalau Hmm. misalkan mau aku mungkin bekerja kayak gitu penghasilannya tuh bisa buat dirinya sendiri, padahal soalnya kan sebelum-sebelumnya kan mikirnya cuma buat anaknya gitu kan. Jadi Ya. kayak ada kayak aku pengen ngasih waktu aku ini loh mam, kayak waktumu kayak penghasilanmu tuh ya buat kamu sendiri, bahkan anak-anaknya tuh bantu buat nyenengin mamahnya. Berarti berarti sebetulnya yang memotivasi Arel ini sebenarnya dari mama ya, mama ya. Jadi paling enggak Iya. Arel
adalah motivasi dari keluarga bahwa aku ingin berhasil di dalam keluarga karena aku lihat mama gitu ya secara nggak langsung ya. Iya. Nah saya tahu nih pasti kan Arel di tengah waktu yang sibuk dengan kuliah, dengan beasiswanya Arel juga dengan pekerjaan. Nah ini bagaimana Arel bisa ngatur waktu sampai sedemikian rupa dan Arel bisa tetap iyalah aku capek pun aku jalanin gitu. Ya, mungkin Arel bisa cerita sedikit nggak? Arel bagaimana sih cara ngatur waktunya sampai akhirnya Arel? Oh ya, mungkin bagi saudara-saudara yang ada saat ini belum tahu ya, Arel ini juga anak yang berprestasi loh, ya. Jadi di dalam kuliahnya juga masuk cum laude terus secara nilai. Ya. Nah kita lihat apa tips-tipsnya Arel, bagaimana sih dia mengatur waktunya dan dia bisa sampai dia bisa menghasilkan prestasi yang bagus menurut saya. Oke Arel, bisa cerita nggak sedikit ke kita? Jadi kalau buat masalah bagi waktu, sebenarnya aku ya bagi waktu sih, tapi ada beberapa kali, nggak beberapa kali sih, sering juga kayak ngelanggar gitu loh. Sebenarnya tuh sudah kayak ngerti, kayak ini ngelanggar aja penerima beasiswa loh, bayangin. kayak Bukan anugerah dalam Tuhan apa loh. Oke, jadi lanjut. kayak dalam hati tuh kayak misalkan bilang kayak kamu harus nyicil tugasmu hari ini gitu. Kalau enggak tuh deadline-nya mungkin masih seminggu, tapi seminggu ke depan tuh kamu ada misalkan ada seminar apa, seminar tuh maksudnya seminar superbook misalkan yang buat sekolah minggu, ada kayak deadline kerjaan juga kayak gitu. Nah, tapi kan tetap ada satu ketika kayak aduh aku pengen nonton drakor misalnya kayak gitu ya. Atau aku pengen YouTubean kayak gitu kan. Ya, Nah, anak muda jadi ya. ya. Normal. Nah, tapi emang ada suatu ketika kayak emang kita harus belajar buat kayak maksa diri sendiri gitu. Apalagi Maksa diri kalau sendiri misalkan ya. Maksa, jadi terus memicu diri sendiri ya, nggak terlena dengan keadaan ya. Ini satu poin penting loh ya teman-teman yang online. Jadi saya mau beritahukan, tadi ada kata-kata penting yang Arel juga bilang bahwa Arel ini belajar untuk memaksa diri sendiri, untuk memicu, untuk dia sendiri untuk maju. Oke lanjut Arel, apalagi? jadi selain maksa itu bisa aja nggak harus tepat waktu sih, jujur aja. Kayak aku kadang misalkan hari Minggu aku jam 6 sore harus bikin tugas ini kayak gitu, tapi jam 6 tuh masih kesenangan YouTubean gitu, ya nggak apa-apa, tapi di hari itu kamu tetap harus ngelakuin. Jadi kadang aku pun YouTubean atau drakoran janjinya jam 6 berhenti, tapi aku akhirnya selesai jam 9 atau jam 10 malam dan aku ngerjain tugas gitu. Oh berarti ada komitmen, yeah. Ya. Jadi meskipun aduh aku sedikit mentoleransi waktu lah, ini loh namanya anak muda pengen nonton, pengen tanggung drakornya belum selesai nonton, tapi tetap di hati aduh aku masih punya tanggung jawab. Nah teman-teman, saudara-saudara semua yang mana saya sekali kasih tahu ya, tadi apa namanya memaksa diri yang pertama ya, yang kedua ada komitmen ya. Jadi ada sesuatu yang memicu dirinya bahwa aku punya tanggung jawab yang harus aku tetap selesaikan, meskipun ini harus lewat waktunya, tapi aku tahu ini harus aku kerjain karena aku punya tanggung jawab. Nah anak muda ini satu tantangan buat setiap kita semua bahwa untuk punya tanggung jawab dan punya komitmen itu ya, tanggung jawab dan komitmen itu harus jadi satu ya. Jadi dari kisahnya Arel ini saya percaya kita semua bisa belajar dari hal-hal yang seperti ini. Oke lanjut Arel. Terus kalau misalkan kayak gitu, atau misalkan di hari Minggu itu pun aku nggak bisa bikin atau nggak mau bikin gitu, itu berarti aku dalam hatiku aku sudah menerima konsekuensi bahwa misalkan itu deadline-nya hari Selasa ya, harusnya kan kalau hari Minggu aku selesai, Senin aku bisa santai, ya berarti otomatis di otakku aku sudah mempersiapkan diri buat hari Senin yang biasanya aku santai itu, jadi aku harus ngerjain tugas kayak gitu. Jadi ya pokoknya komitmen sama ngerti konsekuensinya kayak gitu. Terus kalau misalkan masalah bagi waktu juga sebenarnya soalnya kepepet juga kadang jadi kayak sejujurnya waktu karena WFH ini itu kan kuliah online, jadi kayak yang waktu live sebelumnya aku juga bilang bahwa karena WFH, karena kuliah online itu sejujurnya aku jadi capek banget, soalnya di satu waktu yang sama aku kayak satu kiri video call sama dosenku, belum ditambahi kadang ditelepon dari urusan buat urusan kerjaan kayak gitu, atau ya pokoknya kayak otaknya kebagi dua gitu, harus satu video call sama dosen, yang satu kayak harus jawabin
pertanyaan apa yang masalah pekerjaan kayak gitu. Nah, tapi dari situ malah kayak ngajarin aku buat ya itu sih masalah buat lebih tanggung jawab lagi sama sejujurnya juga waktu kuliah online ini WFH ini aku justru kayak mungkin kayak kuliahnya itu malah lebih keteteran gitu soalnya kayak Oh, kadang kan kayak di waktu yang sama ada kuliah tapi di waktu yang sama ada rapat jadi oh. aku ya kadang sih kayak izin Om Arul izin sambil video call buat dia tapi kan tetap nggak bisa kayak satu ini satu dengerin yang satu masalah kerjaan kayak nggak nyambung sama sekali gitu Orangnya jadi satu, waktunya bersamaan itu ya. iya nah jadi Oke. otomatis ya akhirnya harus ada yang kayak dikalahin kan ya Nah, kadang-kadang sih kayak aku ngeliat juga prioritasnya kalau misalkan emang prioritas. kuliahnya nggak bisa Nah, ditinggal. prioritas ya. Jadi kita juga harus belajar satu. Ada banyak, ini bagus loh, bagus sekali loh. Kita IG Live hari ini. Ya, jadi ada beberapa kata kunci yang tadi memaksa diri, yang tadi berbicara komitmen dan tanggung jawab. Yang ketiga, yang ini bicara tentang prioritas. Jadi ketika diperhadapkan pada tugas kuliah atau tugas kerjaan, lah dua-duanya penting. Tapi mana yang lebih penting, gitu kan? Yang lebih urgent ibaratnya. Dua-duanya penting tentunya. Ya Nah, ini yang seringkali diperhadapkan dalam kondisi seperti itu ya Aral ya. Yang mau nggak mau harus aku yang mana dulu nih yang harus aku kerjakan. iya Aku mesti telepon bosku nih. iya Oh iya, bagi teman-teman semua yang saat ini masih online ya, bisa mungkin ada misalnya ada pertanyaan, ada sharing, ada apa bisa ketik di kolom komen. Oh iya, satu lagi yang saya lupa. Ini kesenangan kita semua. Apa? Kami menyediakan giveaway. Tapi minggu depan, ya. Nah, nanti kita lihat yang pertanyaannya paling bagus, kita akan berikan giveaway. Giveaway-nya apa? Rahasia, ya. Minggu depan kita IG Live lagi dengan topik yang baru. Nanti kita bagikan. Nanti kita akan hubungi, kita akan DM. Kalau memang Anda terpilih menjadi pemenang giveaway, kami akan hubungin Anda lewat DM. Ya. Nah, itu sebabnya siapkan pertanyaan yang bagus supaya nanti Arel mungkin dan kita dan saya mungkin bisa bantu untuk jawab dan kita bisa sharing sama-sama. Yang pertanyaan yang bagus kita akan berikan giveaway, ya. Nanti kita akan umumkan di minggu depan untuk IG Live selanjutnya. Oke, ya. Ayo kasih pertanyaan, jangan malu-malu bertanya, ya. Atau enggak kalian mungkin ada sesuatu juga yang bisa diceritakan, ada sesuatu yang pengalaman kalian selain Arel juga tadi sharing, kalian juga bisa cerita di kolom komen. Oke, tadi sampai mana ya Arel ya? Jadi lupa ya. prioritas. Oke, prioritas dia. Oke, saya nyapa dulu. Ada Yemima. Halo Yemima, apa kabar? Ya, bisa ketik halo gitu. Ya, ada Rika. Halo Rika, Rangga. Ya, Arul juga bisa komen nih. Ini kok ada yang namanya Surya Atmaja juga ya? Siapa ya ini? Siapa Iiku ya ini? Oh, oh tanteku ya. Oh, tante. Oke. Aku mikir setahu pun namanya mamanya Lili. Tapi kok Sylvia? Oh, ada juga. Oke. Halo tante. Mendengarkan kesaktian ya, sharing-sharing. Ya. Boleh dong jangan pelit-pelit say hello atau komen atau berikan pesan atau enggak berikan like gitu ya supaya kita juga bisa lebih bersemangat ya. Halo, apa ada Winyo apa ngomongnya ya? Sandra 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 ya. itu Oke. Ada Vincent ya. Halo, shalom. Ya, salam kenal. Senang saya nih. Ada Clarence, ada Michael Hans. Halo, Michael Hans. Ada siapa lagi nih? Igo Bayu, Peggy, ya salam kenal semuanya ya. Nanti kapan-kapan bisa kita sayangnya corona ya. Kalau enggak kita bisa ini ya, kopdar ya. Kopdar istilahnya. Ya maklum lah, kita baru pertama kali IGL. Enggak ya, udah 2 kali ya. Udah 2 kali. ya Besok kita akan mulai dengan topik yang berbeda. Ayo dong, berikan sharing. Mungkin ada satu, mungkin pertanyaan. Ada Sela. Sela, apa kabar? Kabar baik. Oke ya. Sharing ini bagus banget ya. Jadi selagi masih muda itu kita harus gunakan waktu kita semaksimal mungkin. Ya kenapa? Karena waktu itu nggak bisa kita beli. Ya. Nanti kalau kita udah makin besar, makin dewasa, apalagi udah menikah, waktu kita itu akan semakin sedikit seolah-olah. Kenapa?